Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Ramadan ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu dari Nasdem, dan ini mengejutkan, yaitu Pemda cabut izin safari Anies di Aceh dan Jawa Barat. Jadi lama-lama kita melihat akan banyak sekali acara yang direncanakan dikunjungi oleh Anies itu dibatalkan dengan motif yang tidak jelas, sedangkan apa yang disampaikan adalah hak warga negara untuk menyampaikan sesuatu, yaitu untuk mendekatkan diri kepada rakyat dan lain sebagainya. Ini yang sesuai dilansir oleh cnnindonesia.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Jakarta, CNN Indonesia, sejumlah daerah disebut telah mencabut izin safari Anies Baswedan sebagai calon presiden yang didukung Nasdem. Ya, memang ada, sebelumnya sudah keluar izin tapi habis itu dicabut sama pihak Pemda, kata Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya saat dihubungi Rabu 30 November. Insiden pencabutan izin terjadi di Aceh dan dua daerah di Jawa Barat, yakni Tasikmalaya dan Ciamis. Di Aceh, Anies rencananya akan menggelar acara di Taman Ratu Safiyuddin, Banda Aceh. Untuk kegiatan di Ciamis dan Tasikmalaya, Willy menyebut ada pihak yang meminta agar izin penggunaan lokasi di dua wilayah tersebut juga dicabut, namun dia enggan mengungkap pihak yang meminta pencabutan izin. Bukan Pemda, ada permintaan kepada Pemda untuk menghentikan kegiatan, nggak perlu kita ngomong lah, katanya. Willy mengaku tak mengetahui alasan izin secara mendadak tersebut. Pihaknya saat ini masih meminta konfirmasi terkait hal itu. Namun pihaknya mengaku menyayangkan kejadian tersebut. Willy berujar hal itu menjadi catatan terkait demokrasi. Tentu ini menjadi catatan kita bersama, bagaimana kita berharapkan demokrasi ini kan suatu proses yang terbuka saja, ucap Willy. Izin kegiatan di Taman Banda Aceh dicabut dinas. Sementara itu untuk di Banda Aceh, Anies semula dijadwalkan akan bertemu para simpatisan dan relawan lewat acara Jalan Sehat dan panggung silaturahmi pada Sabtu 3 Desember mendatang. Namun izin kegiatan di Taman Ratu Sultanah Safiyuddin Banda Aceh secara mendadak dicabut dinas setempat. Ya, padahal sebelumnya sudah oke. Tentu ini sebenarnya juga terjadi di Tasikmalaya dan Ciamis, kata Willy. Pemerintah Aceh melalui UPTD Taman Seni dan Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh mencabut izin pakai Taman Ratu Sultanah Safiyuddin Banda Aceh yang akan dijadikan lokasi silaturahmi akbar Anies Baswedan dan Partai Nasdem. Pencabutan izin itu tercantum dalam surat yang diterbitkan UPTD Taman Budaya Disputpar Aceh pada Senin 28 November. Kadis Disputpar Aceh Al-Munisa Kamal membenarkan perihal keabsahan surat pencabutan surat izin penggunaan area Taman Ratu Safiyuddin untuk kegiatan jalan santai dan silaturahmi Anies Baswedan pada 3 Desember 2022. Ia mengklaim pencabutan izin yang dikeluarkan itu karena taman tersebut tengah dalam tahap renovasi. Lokasi yang ditujukan sedang tahap rehabilitasi dan perawatan. Oleh sebab itu, kami mohon maaf atas ketidaknyamanan, ujar Al-Munisa dalam keterangannya. Ia membantah pencabutan izin penggunaan lokasi tersebut karena dipergunakan untuk kegiatan politik seperti yang beredar masyarakat saat ini. Sebab sebelum pihak panitia mengajukan izin kepada UPTD Taman Seni dan Budaya Aceh pada 21 November lalu, ada juga pihak yang ingin menggunakan area taman tersebut untuk kegiatan rally wisata. Namun mereka juga mengalami hal yang sama. Surat pembatalan izin juga kami keluarkan di tanggal yang sama 28 November, ungkap Al-Muniza. Meskipun izin kegiatan di Taman Ratu Safiyuddin itu dicabut, Ketua DPP Nasdem Aceh Taufikul Hadi mengatakan pihaknya akan tetap menggelar kegiatan silaturahmi Anies Baswedan dengan masyarakat Aceh. Saat ini pihaknya masih mencari lokasi setelah pemerintah Aceh tidak mengizinkan penggunaan Taman Ratu Safiyuddin digunakan. Rencana tersebut berlaku seperti biasa, tidak ada perubahan kalau lokasi ini sedang kita koordinasikan, ucapnya. Ya, sobat sekalian, itu ya terkait hadang-menghadang dalam tanda kutip untuk kegiatan Anies untuk safari politik. Dan memang sudah banyak ya, kita bisa menghitung ya dengan jari terkait safari politik yang rencana akan
dilakukan Anies di berbagai daerah untuk acara relawan Anies dan juga simpatisan. Nah, ini juga menjadi catatan terkait pelarangan untuk mengadakan kegiatan, mengingat dalam posisi ini ya, kita ketahui Anies sudah tidak menjabat sebagai pejabat. Artinya ini hal yang legal, dan meskipun ya kalau kita tanyakan dan sudah diberitakan di media terkait alasan, ya pastilah akan ada bantahan-bantahan, kemudian juga ini tidak terkait dengan permintaan dari pusat dan lain sebagainya. Tetapi kita kan sebagai masyarakat tidak langsung bisa menerima itu secara mentah-mentah, mengingat sekarang kondisi politik lagi panas, mendekati tahun pencoblosan 14 Februari 2023, artinya ini semakin dekat, dan seakan di belakang layar ini sangat was-was, cemas terhadap fenomena Anies sekarang seperti efek bola salju. Nah, ini yang sering kita khawatirkan, satu ya, karena hal-hal ya, pelarangan dan penghadangan yang sifatnya terus-menerus ini dan cenderung bersifat masif dan sistematis ini, kita sayangkan ya pastilah memakai ya sumber daya aparat daerah dan juga sumber daya yang ada dalam negara. Artinya ini perlu dijagakan koreksi ya, dalam hal untuk memberikan izin itu hal yang biasa. Seperti juga dari pihak kekuasaan ketika memakai stadion GBK misalnya untuk mengundang ataupun mengumpulkan relawan, itu malah kita baca di media banyak sekali pelanggaran, diantaranya keterangan sejak awal bahwasanya GBK itu digunakan tidak boleh digunakan hingga Piala Dunia Under 20 2023 itu telah dilanggar, meskipun pastilah akan ada bantahan-bantahan terkait ada alasan ini itu yang akhirnya nanti melegalkan atau membolehkan ya acara yang melibatkan pihak istana. Nah, satu hal bahwasanya ini seperti terlihat kemunduran, karena apa yang dilakukan seseorang untuk mengadakan kegiatan ya, termasuk juga ketemu dengan relawan, adalah hal yang biasa saja. Nah, justru kalau ada pelarangan, penghadangan, kemudian juga intimidasi ya, kecenderungannya hal itu ya akan berefek, fenomena ini akan menjadi lebih besar lagi, yaitu fenomena Anies Effect. Suka atau tidak suka, kita fair, sambutan di setiap daerah untuk Anies ini benar-benar masif dan disambut dengan gegap-gempita dan meriah. Misalnya di Medan, di Aceh, di Medan kemarin itu disambut oleh para relawan dan simpatisan ya, dari bandara ke jalan, dan mereka meriah sekali, dan Anies pada acara itu berlangsung lancar dan juga mampu ya datang ke berbagai elemen. Nah, kita bisa nilai apakah acara ini ya memberikan efek negatif atau tidak, kan itu penilaiannya. Kemudian ya kita juga melihat kekhawatiran yang muncul ya dengan ada pelarangan ini, justru ya akan membuat wacana atau fenomena Anies itu akan lebih membesar lagi. Pertama ya, Anies itu tidak bisa dibendung, sudah dipersepsikan oleh masyarakat sebagai pertama antitesis dari istana, dan yang kedua juga dipersepsikan sebagai karakter yang mempunyai dipersepsikan menjadi karakter yang mempunyai ide atau gagasan perubahan ya. Nah, kemungkinan ini dua hal yang sangat diresahkan oleh istana, meskipun ini hal yang biasa tersebut ya tidak perlulah diresahkan. Yang penting apa? Yang penting itu kita sama-sama punya ide, gagasan ya, dan dengan adanya pelarangan ini justru akan memberikan dampak negatif kepada pihak yang mempunyai wewenang untuk melarang ini, yaitu siapa ya? Pemerintah itu sendiri. Yang kalau kita korek ya pastilah akan ada bantahan, ini tidak terkait dengan
perintah dari istana dan lain sebagainya. Tetapi kita ataupun rakyat atau netizen itu semuanya sudah cerdas, sudah bisa menilai ya siapa yang berbuat, siapa yang memerintahkan dan sebagainya. Nah, sebenarnya kita patut sayangkan untuk pelarangan hal-hal yang sifatnya positif dalam menyampaikan aspirasi itu saja, termasuk untuk kegiatan-kegiatan masyarakat lain yang misalnya 212 yang kemungkinan memang sebelumnya ya pastilah di rezim ini satu hal itu tidak direstui, satu kelompoknya tidak direstui ya, yaitu PA 212. Yang kedua, ada pelarangan untuk aksi 212 yang sebenarnya hal yang positif ya, mengumpulkan massa berbasis Islam untuk acara keislaman dan lain sebagainya. Nah, kita seakan mundur ke belakang ya, mundur ke belakang. Jadi fungsi pemerintah yang harusnya termasuk juga Pemda ya, kalau Pemda kan pasti nurut-nurut saja apa yang diperintahkan oleh atasan. Maka ini kembali lagi kepada yang memangku kepentingan ataupun yang mempunyai kekuasaan, dalam hal ini pemerintah. Janganlah melakukan pelarangan untuk memanfaatkan fasilitas umum untuk kegiatan kemasyarakatan yang sifatnya positif, termasuk misalnya untuk aksi relawan. Ini kan tidak fair. Di satu sisi kita lihat relawan Jokowi itu bisa dijalankan ya, dilaksanakan dengan lancar di GBK, meskipun kita ketahui ya banyak sekali pelanggaran, diantaranya adalah itu sedari awal dilarang tetapi tetap saja berjalan. Di satu sisi yang sokol dikatakan lawan politik, yaitu yang dipersepsikan sebagai antitesis dari kekuasaan yaitu Anies Baswedan, dilarang. Ini tidak fair ya, ini tidak fair. Nilai-nilai ini ya kalau dipertahankan ataupun tidak dijaga dengan baik, nantinya akan berefek pada pemerintah itu sendiri. Pertama, apa saja? Pertama, akan muncul ketidakpercayaan kepada pemerintah, dan itu akumulatif, tidak hanya sekarang ini saja. Kita lihat untuk sebelum tahun politik ini, sebelum tahun politik ya, kita ketahui nilai persepsi kepuasan pemerintah ya terhadap mengurusi rakyat itu sudah turun. Misalnya kemarin terhadap survei kepuasan pemerintah Jokowi Ma'ruf itu turun 60% ya. Banyak sekali aspek-aspek yang kita ketahui turun atau surut pada pemerintahan ini, yang kita harapkan lebih baik ya pada periode kedua ternyata turun. Artinya harus ada perbaikan. Nah, dengan adanya misalnya hal-hal kecil ini, misalnya pelarangan ya untuk mengadakan acara, termasuk juga pelarangan hal-hal yang sebenarnya tidak melanggar hukum untuk mengadakan acara di suatu tempat, itu pertama juga akan memberikan citra buruk atau negatif kepada pemerintah dalam hal seseorang itu menyampaikan aspirasi dan juga menyampaikan pendapat, ide, gagasan di tengah masyarakat. Nah, ini akan downgrade ataupun menurunkan ya citra pemerintah menjadi lebih negatif lagi. Makanya satu hal yang perlu ya adalah ya bagaimana pemerintah dengan sisa pemerintahan yang 2 tahun ini kurang lebih itu bisa merangkul ya semua elemen ya saat ini yang sudah panas-panasnya dengan polarisasi yang begitu masif, dengan adalah istilah cebong, kampret, kemudian yang tidak pro dengan pemerintah katakan kadrun, itu sudahlah ya diakhiri. Apalagi seseorang ketika ingin mengakhiri masa jabatan atau pemerintahan, terutama untuk Presiden Jokowi, tentu saja ingin happy ending untuk meninggalkan ya pemerintahan ini ataupun menyelesaikan pemerintahan ini itu dengan happy ending ya, dengan meninggalkan legacy yang baik. Salah satunya adalah bagaimana ya memperbaiki ataupun mendamaikan pihak-pihak yang saat ini bersitegang, polarisasi, terutama untuk yang tidak sesuai ataupun yang berlawanan ya dengan kekuasaan atau istana itu ya bisa dirangkul.
Jadi semua ya yang tidak pro dengan kekuasaan atau yang pengkritik itu hal yang biasa ya. Bahkan misalnya untuk di negara yang lebih dewasa ya, di negara maju seperti Inggris, hal-hal yang mengkritik pemerintah itu hal biasa. Bahkan ketika mereka sudah dikritik ya, mereka lebih tahu diri dan mereka mempunyai kebiasaan kalau sudah dikritik dan tidak sesuai dengan tidak menjalankan aturannya ataupun tugasnya, maka mereka biasanya mundur, dan mundur itu sangat biasa sekali untuk kebiasaan ya masyarakat atau pemerintahan yang lebih maju, misalnya di Inggris. Misalnya Liz Truss itu Perdana Menteri Inggris itu menjabat hanya tidak sampai 2 bulan karena ada kritik dan langsung mundur karena melihat jabatannya itu tidak sesuai dengan yang diinginkan atau mendapat kritik dari rakyat. Juga ada ya masih dalam hal pemerintahan Inggris ya, Suella Braverman itu kan juga karena melakukan kesalahan yang sifatnya teknis juga mundur ya, karena mengirimkan data negara dengan memakai email pribadi itu kan sepele yang bisa diperbaiki, tetapi mereka memang benar-benar menjaga ya fungsi publik, fungsi jabatan publik ini agar bisa benar-benar menjalankan fungsinya untuk melayani rakyat. Nah ini yang harus hal-hal nilai positif ini yang harus ditiru untuk pertama ya menjadikan jabatan publik, baik itu presiden ataupun siapapun yang mendapatkan jabatan presiden, jabatan publik itu bisa menjalankan fungsinya menjalankan fungsinya itu dengan baik, termasuk untuk menyelesaikan ataupun menyudahi ya ketegangan yang sifatnya tidak membangun ya, misalnya pelarangan, penghadangan yang kalau kita biarkan itu kan mengalir saja. Kalau pun kita mempunyai ide-ide ataupun kinerja kita baik, kenapa kita harus melakukan hal-hal yang sifatnya akan mengerdilkan posisi kita sendiri, yaitu melakukan pelarangan dan lain sebagainya. Maka ya kedepannya ya kalau tidak ada perubahan, kemungkinan akan ada pelarangan lagi, penghadangan lagi terhadap Anies yang dalam posisinya untuk melakukan safari politik yang itu biasa saja dalam menyampaikan aspirasi dan juga mendekatkan diri kepada relawan dan simpatisan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.